Siapa lagi globalis? Globalis adalah yang mengatur tatanan dunia baru, bukan country. Ini saya harus puter-puter teman-teman atau sahabat semua biar paham. Oke, kita lanjut. Apa visi 2030 untuk globalis? Visinya dia ingin mengontrol currency. Oke, ini kalimatnya saya vulgarkan. Ada 20 step, 20 langkah yang akan dia lakukan dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Dari sekarang itu adalah sekarang ini nanti kita bahas ya. Jadi begini. Langkah 1, saya tulis ya, langkah 1. Langkah pertama adalah mengendalikan media mainstream di 194 negara. Saya ulangi lagi. Globalis mengontrol media mainstream, media utama di 194 negara. Gitu ya, Amerika, Indonesia, Tiongkok, nggak peduli dia. Pokoknya kontrol 194 negara, kontrol. Entah kontrol direct, indirect, payment, atau ada orang di dalam, terserah ya. Berapa lama melakukannya? We never know. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, yang jelas mereka sudah mengontrol saat ini. Kemudian, nomor 2, melepas virus yang sedikit deadly, atau melepas virus yang lebih mematikan sedikit dibandingkan influenza atau flu. Gitu ya. Langkah kedua. Langkah ketiga, semua media yang di tangan dia dibuat berita-berita bahwa COVID menakutkan, mematikan. Anda lihat video di Cina ada orang mati berdiri, di Italia ada gini, sahabat semua, itu by design, itu propaganda. Ya, nomor 3, create fear, menciptakan ketakutan. Keempat, menyarankan total lockdown. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin memukul ekonomi hingga separuh dari transaksi di dunia saat itu, gitu ya. Kemudian dia ingin 50% populasi dari tenaga kerja menjadi unemployed, tidak bekerja. Oke? Dan ini dipukul bergantian dengan total lockdown di beberapa negara, gitu ya. Nomor 5. Dia menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Ini harus diingat lagi nih ya. Menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Dengan kesensitifan yang sangat sensitif tersebut sehingga di mana-mana COVID ini menyebar seakan-akan sangat cepat, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Dan ini terus dipukul sampai November kemarin, yaitu karena tujuannya adalah political tool untuk memukul Trump. Jadi Trump menang atau Trump kalah, tugas COVID dalam political tool sudah selesai. Tapi tugas COVID sebagai pandemic, sebagai economic tool, sebagai biological tool, pandemic tool masih belum selesai. Sekali lagi, political tool sudah selesai. Nah, karena political tool sudah selesai, maka tugas COVID sudah berbeda nih ya, sekali lagi. Dan apa ini yang harus diingat? Maka, tadi nomor 4 apa ya? Nomor 1, 2, 3, ini saya skip ya. Oh, oke. Setelah banyak lockdown, banyak pengangguran, segala macam, nah ini yang paling penting. Akan diterbitkan placebo vaksin. Ini kurang ajar nih. Placebo vaksin ini tingkat penyembuhannya mungkin hanya setengah orang yang punya antibodi. Jadi gini, orang yang punya kena COVID, katakanlah dia OTG tanpa gejala, kemudian dia sembuh, tubuhnya sudah ada antibodi. Tapi mereka yang kena lebih severe, lebih parah, misalnya sampai dirawat, sampai perlu plasma atau sampai memerlukan itu, sembuh, maka antibodi dia lebih tinggi daripada yang OTG tadi. Nah, vaksin yang nanti yang kita sebut placebo vaksin ini bahkan tidak sampai setengah dari orang yang punya antibodi itu. Jadi rendah sekali, gitu ya, rendah sekali. Kita sampai tahap ini nih, yang saya mau bicarakan. Lalu nanti, sekali lagi, ini belum terjadi. Ada 20, ini nomor 8. Saya ada beberapa yang saya skip sengaja ya, biar teman-teman terus intens dengan saya, intens dengan teman-teman di sosial media. Jadi ini nomor 8. Nomor 9, nomor 8 itu apa tadi? Diterbitkan vaksin placebo. Ingat kenapa vaksin placebo? 40 tahun AIDS itu beredar di dunia, belum ada vaksinnya. Ya,
Sekarang kita mau nanya, kenapa nih 1 tahun mendadak ada vaksinnya gitu ya? Oke, kita sekedar skip, hanya pertanyaan kritis aja. Nanti setelah ini, setelah vaksin placebo ini diterbitkan, ini sekali lagi saya baca dari data apa yang dimaukan oleh para globalis. Yang nggak percaya teori konspirasi, ya anggap ini dongeng gitu aja ya. Setelah ini akan disebar PCR yang low sensitivity. Jadi ingat ya, tadi disebar PCR yang high sensitif, sangat sensitif. Jadi semua orang akan jadi kena. Ini sekarang dibalik. Dia akan memberikan yang low sensitivity sehingga seakan-akan vaksinnya efektif. Ini sadis yang ngomongnya ya. Saya minta maaf nih. Jadi dengan ada PCR yang nanti disebar adalah low sensitivity, kesannya vaksin efektif. Oke, ini apa efeknya? Efeknya manusia di seluruh dunia merasa vaksin, merasa sekali lagi, dan COVID terkalahkan. Di sini berita akan terus turun hilang. Tapi sekali lagi saya mau nanging gitu kalau Jawanya. Tapi COVID masih ada dan COVID masih satu level deadly atau mematikan daripada flu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bayangkan, kok kayaknya udah sembuh tapi bos ini mendadak 4 hari isolasi mandiri, 21 hari isolasi mandiri. Terus bergilir. Jadi tahun 2021 apa yang terjadi? Jangan harap Anda akan merasa bahwa ini udah take off. Anda di trap. Anda emang sengaja mau dikenain oleh kaum globalis itu supaya terpapar lebih dari 60% penduduk dunia. Itu targetnya. Dengan terpapar itu dengan tingkat kematian 3-4%, hilang berapa puluh ribu atau ratus ribu manusia. Itu tujuan mereka, gitu ya. Dan sekali lagi ini teori konspirasi, Anda boleh nggak percaya. Weh, sakarepmu, bosman kok gitu, nggak sakit hati kita. Nah, lanjut ya. Nah, setelah tadi PCR tadi di low sensitivity, orang lupa, orang keluar lagi, tapi waduh, yang sakit, yang terpapar yang kesana kemari makin lebih cepat. Itu maunya mereka, dan ekonomi makin berantakan karena kita makin kikuk kok ini lockdown apa enggak, PSBB apa enggak, makin kusut. Dunia ke depan itu makin kusut gitu. Nah, lalu siap apa yang mereka luncurkan? Mereka akan meluncurkan digital currency, ini yang sebenarnya mereka mau. Gitu. Karena itu di tahun 2030 bukan 194 currency di dunia ini. Mungkin tinggal 100-an. Karena negara Afrika jadi satu currency, mungkin ASEAN jadi satu currency gitu ya, kayak euro gitu ya, jadi satu currency. Amerika Latin satu currency, jadi beberapa negara akan membuat gitu beberapa currency. Dan currency sekali lagi diduga di 2030 sampai 2045 digital currency-nya si globalis cabal ini atau kelompok society ini, secret society ini akan menguasai 60% transaksi dunia. Semua menggunakan digital. Dan dengan chaosnya ini, mata uang dunia akan mulai nggak ada nilainya, maka mata uang digital ini akan mulai berkuasa. Jadi mata uangnya, jadi dulu mereka mengontrol adalah venanya atau nadinya. Uangnya tetap dari negara-negara seperti Amerika, China, dan lain-lain. Nanti mereka ini ngontrol payment sistemnya, ngontrol uangnya, dan benar-benar fisiknya mereka kontrol. Itu cita-cita mereka. Jadi ingat, lihat kesamaan dari 1307 sampai sebelumnya, dari pilgrim atau peziarah-peziarah tadi, peziarah yang dari timur dari Eropa segala macam, mereka sama kontrol transaksi sampai saat ini. Jadi ke depan digital currency-nya akan dipakai adalah digital currency milik globalis cabal. Karena itu 2 tahun yang lalu dites dengan Libra, ternyata Libra disemprit oleh nasionalis. Ini sekali lagi diingat. Kemudian sekarang mereka mulai akan tahun depan, 2 tahun lagi, atau mungkin menurut saya mungkin tahun depan mulai diluncurkan. Itu adalah awal-awal. Nah, infrastruktur payment system seperti Alipay, WeChat Pay itu sudah di tangan mereka semua. Mungkin sebentar lagi GoPay, Dinaran disikat semua. Jadi sahabat semua mengerti bahwa saya sudah mengantisipasi ini dengan bangun Dinaran, tapi kalau saya melawan, kalau nanti Toto globalis bilang gue beli saham lu, agak mikir juga nih gue, gitu ya. Tapi saya bisa selamat kalau teman-teman berhendak join, gabung, kita melawan globalis. Gimana kalau Dinaran going public?
Anda memiliki dinaran dan kita nggak memerlukan uang atau memerlukan jaringan dari mereka, kita buat tandingannya gitu ya. Terus apa yang nanti transaksi dijalanin pakai emasnya Indonesia aja gitu ya. Ini cuma CCM, cita-cita mulia, ini semua pengandaian-pengandaian saja. Saya sekedar mengingatkan bahwa 2030 globalis memang merencanakan akan menggunakan digital currency untuk menggantikan dolar. Sekali lagi. Jadi ingat ya, 1910 mata uangnya masih pound sterling yang menguasai 70% transaksi dunia, mereka akan menggunakan dolar dan 35 tahun kemudian mereka sukses. Dan apa yang mereka lakukan sekarang, 2019 pertama kali diluncurkan COVID, kan itu namanya COVID-19, 1 tahun kemudian tugas COVID supaya political tool selesai, ini sekedar saya sarikan. Kemudian selama 10 tahun ke depan mereka akan membuat digital, akan meluncurkan digital currency system di mana mereka akan menguasai dunia mungkin 2045. Dan sekali lagi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk Anda mengenal dunia digital karena di 2030 ada penguasanya adalah semua digital. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar akan berbeda aturan mainnya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya memiliki video, 24 video berjudul Visi 2030. Seluruh yang dilakukan oleh globalis cabal tadi, saya sudah punya antisipasinya, gitu ya. Ini bukan bullshitter nih, saya punya antisipasinya. Jadi counternya sudah punya. Kita adalah nasionalis patriotis. Kita menggunakan kekuatan tanah air kita untuk mengelawan globalis. Ingat, globalis musuhnya adalah nasionalis. Jadi ciri-ciri globalis ada global supply chain dan sebagainya. Nah, dengan ada yang mereka lakukan sekarang, kita kasih solusinya 24 video, ada video narasi, namanya Visi 2030. Jadi, kenapa saya buat Visi 2030 tersebut? Untuk mengantisipasi visi yang dibuat oleh para globalis. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada, bosman ujung-ujungnya jualan. Memang bosman jualan gimana sih? Jokowi aja jualan kok, jualan jualan vaksin, jualan citra dirinya gitu ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman dimanapun, saya mohon maaf, kita potong dulu ya, karena itu baru nomor berapa tadi? 7, di mana, saya ulangi, di mana mereka akan memberikan placebo vaksin, kemudian nanti ada PCR yang tidak sensitif, kesannya vaksinnya efektif, kemudian akan diluncurkan digital currency. Itu nomor 10. 10 lagi apa, bosman? Nah, teman-teman, itu tetap menjadi rahasia saya.